Dan kalau dia melanggar dalam aturan nanti dikenakan juga puasa dari dia. Tidak ada hanya tiga saja kecuali yang 20. Jelas seperti itu. Jelas nanti pertanyaan yang bingung. Mana masalah pendapat yang baik? Ada Imam Malik begini, boleh disisahkan dengan sisi papan satu persatu. Jadi puasa wajib yang termasuk itu adalah puasa pokok. Dari Ibnu Qudar yang keempat, puasa wajib yang kemudian keempat namanya puasa kafaratul dzunub. Puasa kafarah, puasa melanggar, puasa apa? Melanggar aturan yang sudah dia wajibkan. Yang pertama contohnya apa? Bagi orang yang suami istri bulan Ramadan saling senggol, terus saling senggol kejadian. Nah yang model begini suaminya wajib puasa 2 bulan berturut-turut, namanya puasa kafarah. Atau contohnya kafarah bagi orang yang berjanji tidak melunasi hutangnya, yang melanggar mencapai janjinya, sejanji begini dan begini, yang melanggar janjinya ternyata tidak bisa mencapai janji sebelum mencapai janji harus puasa 3 hari. Yes, karena kafarah. Namanya apa? Ada juga kafarah juga bagi orang yang naik haji atau yang umroh kena hutang, melanggar tidak bisa dikafiri, mahal dikafiri, bagus untuk dioleh. Maka nanti kena apa? Namanya puasa apa? Wajib. Sudah berapa itu? Sudah berapa? Yang kelima, puasa wajib juga namanya puasa istisqa. Jadi istisqa itu puasa sholat. Sholat kita tidak itu namanya puasa apa? Istisqa. Bagus istisqa itu lapangan. Ada kemudian itu zaman pas musim hujan sholat istisqa. Banjir lapangan. Sholat kita hujan. Kalau dia lama hujan sholat apa? Istisqa. Tapi proses sholat istisqa ini dilakukan di Mahdonnya nanti hakim orang daerah tersebut yang punya kekuasaan di Mataram, bahkan di kota atau provinsi Pak Gubernur memerintahkan kepada masyarakatnya, ketika diperintahkan kepada masyarakat semua daerah harus beristisqa. Proses sholat istisqa ini harus puasa 3 hari. Dan semua puasa dengan menikmati sendiri ada sesuatu. Terus sesuatu yang terjadi dalam pertahanan, sesuatu yang berbicara, sebab bahasa manusia disuruh puasa. Tidak ada apa hukum puasa yang harus hakim pemerintah yang puasa wajib puasa. Ini puasa istisqa. Nanti kita kepada puasa, tapi kita keluar barang-barang kelapangan sholat istisqa berisi puasa. Nah itu yang dikenal dengan puasa wajib. Sebab apa dia wajib? Sebab perintah kulit amal, namanya beriman. Tapi kalau kita saja mau buat sholat istisqa di daerah kita berhenti di tahajud hujan, tapi mau beriman tak hanya menganjurkan kita suruh sholat istisqa, kita saja yang buat bisa. Dan puasa itu sunnah jatuh. Kalau diperintahkan sama ulama, pemerintah akan jadinya wajib. Jadi seperti ini. Berapa? 5. Yang kedua, hukum puasa mandub. Kalau bahasa mandub ini artinya sunat. Mandub artinya apa? Sunat. Ada 3 namanya sunat. Mandub, sunat, nafilah. Bahasa Arab. Kalau dengar nafilah, sunat. Mandub, sunat. Sunat, itu namanya bahasa sunat. Nah, puasa sunat yang hukumnya sunat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada puasa sunat yang hanya setahun sekali. Yang kedua, ada puasa sunat yang hanya sebulan sekali. Yang ketiga, ada puasa sunat yang hanya sekali saja seminggu sekali. Dan setahun sekali ini fadilannya biasa besar daripada yang biasa. Gas lebih utama daripada yang sebulan sama yang seminggu. Kalau yang setahun sekali apa? Puasa Arafah tanggal 9 itu. Apalagi setahun sekali
puasa 9, 10 dan Muharram, puasa Asyura dan Asyura. Apalagi puasa 6 hari setelah bulan suci Ramadan, bulan Syawal, Siti Syawal. Itu setahun sekali, ini besar sekali paduannya. Yang setahun sekali. Ada yang sebulan sekali, namanya puasa. Yaitu puasa apa? Puasa apa? Puasa apa? Ayyamul Bid. Puasa apa? Ayyamul Bid. Kapan Ayyamul Bid? 13, 14, 15 setiap minggu. Pertengahan bulan. Kenapa kita makan Ayyamul Bid? Ayyam kehadiran Bid akan perang. Kenapa perang? Bulannya sempurna. Dan sebenarnya apa? Bulan purnama Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan pasti bulannya perang. Dan di akhir bulan disunahkan puasa 3 hari, namanya Ayyamus Sud, puasa hikmah. Maksud puasa hikmah, bulan itu kecil, akhir bulan kecil, akhir bulan. Ada yang puasa sepekan sekali, apa puasa sepekan sekali? Puasa sepekan. Tapi 3 puasa dapat mengalahkan satu model puasa yang dikenal dengan puasa Nabi Daud alaihissalam. Sebaik puasa atau adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa sehari, sehari puasa sehari. Itu puasa Nabi Daud. Atau siang Daud. Sebaik puasa Nabi Daud dan sebaik qiyamul lail. Tahajud itu tahajudnya modelnya Nabi Daud. Bagaimana? Kalau kita tidur malam sholat sekali tidur lagi atau membusuk. Kalau Nabi Muhammad sholat tidur dulu, malam bangun sholat tidur lagi, bangun lagi. Berkali-kali bisa makan bangun dalam satu malam. Satu hari bangun itu menjadi alkohol. Ini alkohol itu apalagi salah lagi tidur salah lagi. Nah itu bahaya. Banyak mati ya simulasi. Puasa apa? Belum. Lanjut cukup ya. Ya, puasa yang selanjutnya puasa haram. Ada puasa haram, ada. Haram di sini dibagi menjadi 2 bagian. Ada haram besar, ada haram yang tidak besar. Ada haram yang besar, ada haram yang tidak besar. Sebelum kita bahas tentang puasa, saya mau kasih contoh tadi. Ada orang sholat, kami pakai sarung temannya dia curi. Terus dia udah semua dia kajakin sholat. Temannya di sana nggak bersama. Jangan jadi dia curi sarung. Pertanyaan saya sholat. Salah dia, salah sholat. Terus tapi apa? Tapi belum tentu keterima bisa. Belum tentu keterima. Pertanyaannya syarat tidak sah. Ini sudah belum untuk apa? Syarat sah ada berbeda sudah semua pun sudah lagi satu sesi lagi. Kita berjamaah. Gimana? Tapi itu juga ini ada puasa yang sah, haram bisa. Ada puasa yang haram sah, yang tidak sah, haram yang tidak sah. Apa haram yang tidak sah dan haram yang sah? Orang puasa di hari Idul Fitri beradha. Kata dia, oh, itu dia bisa puasa. Sekali lagi Idul Fitri bisa puasa. Lebaran dia puasa. Kebetulan saya di lebaran kan. Dari puasa udah haram tak sah. Puasa puasa di hari raya Idul Fitri. Atau yang kedua puasa di hari Asyrik. Apa hari Asyrik? 11, 12, 13. Berbeda. Tanggal berapa orang lebaran? Tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Ini nggak mungkin berubah dengan tanggal ini.
Yang kedua tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Terus ini lebaran Idul Adha, ini lebaran Idul Fitri, lebaran kedua. Tapi tanggal kita dan masih sama. Nah, setelah lebaran Idul Adha ini namanya lebaran yang diambil setelah tanggal lebaran tersebut namanya hari Asyik. Apa hari Asyik? Hari makan dan minum, hari tempat bahagia, hari tempat orang membagi makanan. 11, 13, atau 15. Dan namanya hari Asyik, hari tempat orang berzikir, hari tempat orang baca. Hari Idul Fitri, Idul Adha, karena ini orang kelas yang disebut itu bagi bagian semua bapak saja ini terus misalnya semua dibagi dari mana yang baik semua akan miskin berapa miskin betul hari mempunyai seorang puasa. Tapi ada hal yang sah. Apa itu? Orang yang puasa sunnah kalau istri dan diri sama suami. Terus pulang suaminya dari selatan. Terus pulang suaminya dari mana? Selatan. Baru makan sehat. Udah sebulan 2 bulan kita pernah suami istri. Bahasa sendiri saya itu boleh karena hati yang lebih besar. Setiap istri yang mau mengerjakan amalan sunnah, bisa ada hak suami menjalannya, maka wajib iri. Nanti kalau sunnah iri, langsung selesai. Aku iri kalau selesai. Tapi kalau sehari itu yang ada di dalamnya hak suami menjalannya, itu harus iri. Lalu bentuknya bahasa sunnah. Tapi kalau bahasa ganti, kalau bahasa sunnah bahasa apa? Kurang lagi. Ya seperti itu. Yang keempat, puasa makruh. Puasa apa? Makruh. Puasa makruh. Apakah itu puasa dihitung makruh? Makruh dalam bahasa Arab artinya kariha. Kariha artinya sesuatu yang dibenci. Nama sesuatu yang dibenci tidak ditunjukkan. Benci atau sesuatu pasti terbentukkan. Tapi anehnya ada makruh makruh ada sesuatu yang dibenci akan diganti. Kalau yang sunnah diganti, sunnah dia tinggalkan sunnah. Terus itu anehnya sunnah itu sudah tidak berjalan. Kalau tidak jadi itu makruh dia. Kan sunnah dia tinggalkan sunnah ada lagi. Terus ini yang membuat puasa karena puasa lima itu yang pertama hanya puasa hari Jumat saja. Puasa Jumat ada hari Sabtu, ada hari Ahad saja. Terus mendirikan Jumat saja puasa atau Sabtu saja atau Ahad saja. Sabtu hari raya Maulid, Ahad hari raya Maulid, Jumat hari raya Maulid. Menyendirikan hanya puasa Jumat saja, atau Sabtu saja, atau Ahad saja, hukumnya makruh. Tapi kalau menggandengnya Jumat Sabtu tidak jadi makruh, atau Sabtu Ahad tidak jadi makruh, atau Ahad Senin tidak jadi makruh. Ini pembahasan tentang hukum-hukum daripada puasa. Terus, ya seperti itu. Sebelum kita lanjutkan masalah, ada cara berpuasa sunnah-sunnah apa yang saya kerjakan kalau saya puasa. Sampai sini saya persilakan dulu kepada adik-adik sebelum lanjut dengan pertanyaan dari anak puasa. Silakan. Kami persilakan kepada para jemaah yang ikhwan penuh akhwat sekiranya ada yang ditanyakan dan dipersilakan. Boleh ditulis pertanyaannya apa atau di melalui Instagram
kebelian dari Yesus. Misalnya itu tadi tulisan jadi seperti langsung saja dengan silakan masuk pertanyaan pertama dari ikhlas sebut rekaman dulu. Silakan. Masalah Ahmad Revi baik. Saya bertanya Ustaz, kan membayar dia tadi puasa setahun yang kemarin. Nah, jika puasa bertahun atau 3 tahun yang belakang, dan kita baru paham cara membayar ini, bagaimana? Bagus. Ini puasa sekarang, ini puasa kemarin, ini puasa tahun dulu. Lihat tadi, lihat, lihat contoh. Ini puasa sekarang, ini besok. Ini puasa kemarin di sini, puasa dulunya di sini. Kalau kita di sini punya utang yang di sini, lalu bawa ke Ramadan yang ini, 7 hari belum kita ganti. Maka setelah nanti bulan suci Ramadan, pasti kita punya utang di sini bagi perempuan, bagi seorang perempuan. Tapi bagi laki-laki kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang ada. Tapi utang kemarin gara-gara saya sakit, belum sekali saya kasih sampai Ramadan sih. Setelah bulan Ramadan kita dikenakan 7 hari puasa setelah puasa 7 hari, tapi pastinya 7 hari. 1 hari 1 pun berarti kita lihat 7. Satu pun sama dengan 6,17. Bagaimana dijelaskan hakikat antibiotik saja atau lebih ikhtiar pada dibangun sehatnya 1 pun 1 kilo. Jadi dikeluarkan 7 kilo. Pertanyaan yang selanjutnya tadi ini di sini. Kalau pertanyaan saya di sana, nggak tahu, mundur ke sini. Ini berlaku saat saya di situ nggak ada. Masuk 7 hari ke sini, bukan 7 hari lagi ini. Berarti kita akan 7 hari puasa, 1 hari 7 waktu. Di sini ada orang nggak ada. Bahwa ada 7 hari di sini. Masih berarti jika dibuat karena pada waktu Ramadan apa yang tidak dibuat bukan puasa, tapi modnya tidak dibuat. 7 puasa 14 pun. Berarti kalau mundur tidak, tidak di sini. Mundur di sini saja. Berarti dari apa? Jawabannya. Kalau saya zaman SMA dulu saya sudah berpuasa. Nah, Kalikan moodnya dan amalannya, tapi puasa tidak tepat. Tapi hukumannya dikali sesuai lompatan daripada Allah. Das, lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Afriyani. Saya ingin bertanya, Ustaz, saya punya teman. Dia itu lalai dengan puasanya tidak menggantikan puasanya itu 4 tahun. Dan jadi saya sudah mengingatkan Ustaz, bahkan saya menemaninya untuk menggantikan puasanya. Ya, kemana lagi perempuan. Justru makanya saya merasa bahwa saya tuh sedih gitu buat negur dia tuh nggak ada niatan berganti puasanya Ustaz sampai sekarang. Sampai dia nikah gitu Ustaz. Bagaimana untuk mengingatkan dia agar ya.
Ketika kita bersama teman, maka wajiblah kita menyampaikannya dengan lutuf, dengan lemah lembut menyampaikan, dan tanpa ada rasa bosan. Yang kita dan percaya diri di dalam hati kita, hidayah dan taufik gunanya Allah. Tetapi tugas kita hanya menyampaikan. Dan ingat, ketika kita menasihati teman kita, jangan pernah nasihati kekurangan di depan orang. Sampaikan ketika kita sedang berjuang, itulah tanda kita sayang sama teman. Jangan pernah menegur kesalahan teman, bukan teman di depan orang. Kenapa kamu tidak bercinta? Kenapa kamu tidak sholat? Tugas kita hanya mengajak. Lalu bagaimana cara saya mengajak? Berikan kalau dia tidak mau tahu rasa sesuatu, berikan keutamaan dan berikan sedikit ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa kewajiban yang diberikan. Kalau kita tidak mampu lagi, bagaimana Ustaz? Ajak ke tempat yang lain. Perhatikan, ketika seseorang tidak mampu atau tidak mau mengganti puasa, kita sudah ada puasa, tidak mau puasa. Berarti apa? Yang wajib kita sentuh pembahasan tentang imannya. Yes, tentang apa? Imannya. Imannya kalau sudah naik, otomatis dia mau puasa. Otomatis dia akan selamat. Yang kita sentuh imannya. Bagaimana cara menyentuh iman seseorang? Ajarkan sama dia bagaimana keutamaan mendekat kepada Allah. Bagaimana bahayanya orang jauh dari Allah. Ketika orang sudah tahu, nanti dia akan bertanya sendiri, bagaimana orang sedang sholat. Tidak sama-sama kecil. Sentuh imannya dia akan naik dengan sendirinya dia akan puasa. Buat dia saja tanpa kita bukan tanpa kita memberitahu di mana tempat penyakitnya. Jadi seperti itu. Sentuh iman. Di beberapa daerah, ketika kita ceramah atau kajian, beberapa ustaz dan tuan guru dan bicara dibisiki sama masyarakat, hadis atau tuan guru kiai. Kalau ceramah di kampung ini ingat, jangan bahas muktamar. Jelas? Di kampung yang lain dikasih tahu, jangan bahas tentang riba. Muncul pertanyaan, apakah seorang ustaz berarti menyembunyikan ilmu? Tidak. Lalu bagaimana cara menyampaikannya supaya bisa terkenal? Yang pertama kita harus pahami ketika kita ceramah, bisa selalu lalu ada orang tua masyarakat memberitahu kita jangan sampaikan bab ini. Berarti kita harus tahu semua orang tahu dan tahu bab itu haram. Jelas? Riba itu apa? Cuma kita menghindari bab itu. Jelas? Pertama kita sudah tahu berarti dia semua tahu hukumnya haram, cuma dia lagi menjalankan hal itu. Kita nyampaikan waktu yang apa iman jangan pada baik dan dia tahu kerjanya itu haram. Lalu apa yang kita jelaskan sama dia bagaimana tentang menjalankan harta sesuai Allah. Bagaimana cara menjalankan harta sesuai Allah? Ini jalan harta ini begini dan begitu, otomatis nanti dengan sendirinya dia akan bertanya bagaimana kalau kita mencoba tentang lebih atau hasil. Barulah kita jawab bersama. Ketika kita memiliki teman tidak senang disimpul tentang sholat, berarti dia sudah paham dia kerjakan salah. Dia sudah tahu. Ketika dia sholat, kamu dan sholat, saya sholat, kamu sholat. Pertama kita dapat dia tahu dirinya salah. Kalau apa yang kita sebut imannya, bagaimana naiknya imannya, baru dia tahu untuk menjalankan apa sebab orang tidak mau beramal bertanya saya. Kenapa orang tidak mau beramal? Karena imannya. Jelas. Kenapa orang tidak mau sholat dengan puasa? Karena iman. Tapi kalau kita naik imannya, dia akan semangat. Maka dudukkan salah satu cara menaikkan iman seseorang. Duduk bersama dia, carikan teman-teman yang baik yang cocok bersama. Tidak seperti itu. Ada pertanyaan lagi masih? Bismillah. Ini satu pertanyaan terkait masalah puasa nazar tadi. Jika kita
hatinya kuat tapi tidak mengucapkan, apakah puasa nazar itu tetap wajib atau tidak? Yang kedua, mohon penjelasan tentang puasa istisqa tadi. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sama. Namanya Iwan Reis. Iwan Iwan Reis. Iwan Reza. Iwan Reis. Iwan Reza. Iwan Reis. Iwan Reis. Iwan Reza. Bagus namanya, Masya Allah. Kalau diberi orang tua bahas yang katanya dari orang tua. Pertanyaannya tentang sholat puasa istisqa atau puasa natal. Bagaimana kalau kita sudah menggebu-gebu, niatnya kencang sekali, kuat sekali, tapi dia melafalkan. Apakah itu nazar itu? Coba dikira. Nazar akan jatuh ketika melafalkan. Kalau sudah dilafalkan keluar dari lisan, maka ada hukum di sana. Seperti orang sholat, Allah Akbar, dia sholat, dia bisa sih. Tadi dia mencoba kemudian dilakukan. Karena dia merasa sholatnya. Karena apa? Dia kauli akan disebutkan kauli. Nah, anda itu akan kauli, lalu dilafalkan. Lalu dia dilafalkan. Kalau dia hanya dinyatakan saja, ini hanya disebut namanya asal. Apa asal? Keinginan. Terus, yang kedua tentang puasa istisqa. Bagaimana maksudnya? Ya, kita gimana? Penjelasan soal apa puasa istisqa? Ya, penjelasan tentang puasa istisqa dijelaskan di dalam nama kitabnya Muqaddimah Hadronya. Terus, nama kitabnya Muqaddimah Hadronya dalam bab sholat sunnah bisa dijelaskan tentang sholat istisqa. Sholat istisqa. Sholat istisqa ada 3 kan? Dalam fikih mazhab Nabi Syafi'i. Yang paling pertama adalah berpuasa di hari berturut-turut atas perintah imam. Siapa imam di sini? Adalah ulil amr, pemerintah Islam. Ketika ulil amr memerintahkan kepada masyarakat untuk puasa, akan berpuasa yang diinginkan di sunnah jadi wajib. Yes. Tetapi apabila tidak ada perintah di sini, hanya menjalankan sholat istisqa saja, maka puasa yang di hari ini bukan sunnah. Dan hari depan puasa sunnah, tapi dalam kondisi tidak keluar lama untuk melaksanakan sholat istisqa. Terus kalau ada perintah jadi wajib. Kalau dia tidak ada perintah maka dia tidak wajib. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Baca ke Pak. Sebentar dulu. Silakan. Di sini kami ada yang bertanya dari saya. Pertanyaannya, apakah memakai lipstik atau lip balm membatalkan puasa atau makruh? Kalau Anda rasa ini membatalkan puasa, jelas. Membatalkan puasa kapan? Kalau air liurnya kecampur lalu dia terang. Perhatikan masalah air liur. Air liur di dalam. Air liur di dalam masalahnya rid hukumnya tidak membatalkan puasa apabila kita mengalir dengan 3 syarat. Dengan 3 apa? Yang pertama, air liurnya zahir suci. Air liur yang di dalam itu suci, tidak ada darah. Kalau darah itu suci lalu tercampur dengan air liur kita terang. Sosok gigi, apa ada darah ini. Lalu kita terang, maka mana air liur yang najis membatalkan puasa. Jelas? Yang kedua syarat air liur tidak ada sesuatu yang tercampur sama dia. Air liur murni khalis, tidak ada yang bercontoh, ada sesamakan nasi sedikit, lebih jelas. Terus lagi penyetelan. Jelas sedikit ada sisa daging, dia makan pada saat itu. Bagaimana hukumnya? Air liur itu banyak, nasinya sedikit, tidak keras, batal campur. Sama seperti ada apa namanya sih ada rasa
sering perempuan begini. Ada rasa bisa masuk ke mulutnya. Lalu dia doa. Ini membatalkan puasa. Tapi kalau tidak mengenalnya, tidak membatalkan puasa. Jadi kalau ditanya, makan es krim, ada puasa bukan? Makan es krim baru puasa, ada puasa tidak? Tidak. Kecuali mengenalnya. Jadi membatalkan puasa itu sebenarnya menolak. Kalau mau puasa itu apa? Kalau kita tahu diri misalnya intinya dari semua itu maksudnya apa? Maksudnya contoh itu saya kasih perbincangan aja supaya masuk. Contohnya fokusnya bercakap, bukan cerita dan ini hukum. Maksudnya hukum bagaimana? Tadi ibu yang masak, terus dia cicip makanannya, tapi tidak jual pulang ibuan. Terus ada puasa makannya, jangan masuk satu sendok, keluar setengah sendok. Itu yang membatalkan hukum. Yang ketiga yang membatalkan tayyib ini masih di daerahnya. Dari sini. Tapi kalau sudah keluar dari sini, keluar dari atas ini membatalkan hukum. Karena itu dikonfront. Dia juga keluar dari atas ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini bertanya. Untuk tadi yang puasa makruh itu kan kita diperintahkan untuk menghindari puasa hanya dari satu kali, misalnya hari Ahad, hari Sabtu, hari atau hari Jumat. Dan misalnya kita seorang pelajar atau mahasiswa yang dari hari Senin sampai Sabtu itu kita lagi sibuk-sibuknya, misalnya ada ujian praktek atau lagi kurang sehat, terus pulangnya sore. Kita hanya sempat puasa di hari Ahad saja, misalnya untuk wanita. Berpuasa artinya sempatnya di hari Ahad saja. Gimana Ustaz? Gak apa-apa kalau seperti itu. Ini yang dimaksud di sini hanya dia puasa Jumat saja. Ada sebabnya puasa Jumat seperti itu. Atau mengikhlaskan dengan sengaja. Berbeda hanya kalau ada muncul seperti itu. Ini ada sebab untuk. Saya sering sampai ini karena ada kerjaan tidak bisa mendoakan untuk diri sendiri. Apa-apa yang memudorotkan untuk diri kita sendiri dalam itu bisa menghilangkan yang wajib. Jadi boleh kita hilangkan, dan sesuatu yang haram bisa boleh kayak gitu. Sesuatu yang haram, contoh begini. Ketika seorang sholat di dalam diri ini ada nyawa, gempa bumi, dan sesuatu gempa bumi. Sedangkan membatalkan salat wajib hukumnya haram. Tapi gempa bumi baru sekali yang ketinggian bagaimana? Kalau kan sholat ini, katanya apa? Tidak bisa dengan ini kalau sholat bisa ini. Makanya dalam puasa, kalau kita sangat lapar, apa harus kami mendorongkan nyawa kita? Itu tidak dianjurkan memakan puasa. Nah, kalau ada kundur-kundur seperti itu, capeknya tidak mampu ada kundur-kundur. Dan saya maksudkan Jumat satu pagi itu tidak ada sesat. Normal orang. Tidak ada normal, hanya normal orang di puasa-puasa seperti itu. Itu baru dikatakan manusia. Bismillah, Allah menghargai diri bertanya terkait dengan sholat istiqomah. Kemarin kan saya sempat lihat story seseorang yang awalnya dia memeluk agama Islam, tetapi dia kembali memeluk agama Hindu. Pertanyaannya,
Story-nya bilang kayak gini, orang Islam itu kok bisa percaya dengan sholat meminta hujan? Toh setelah mereka sholat akan disiram dengan air biasa, bukan dengan air hujan. Mereka bisa-bisanya percaya akan sholat untuk meminta hujan di tengah lapangan. Emang Tuhannya menjanjikan ya ketika habis sholat akan diturunkan hujan. Nah, bagaimana hari ini kita menghadapi orang seperti itu yang harusnya ya kita tidak perlu yang harusnya kita tidak perlu bagaimana kalau menghadapi orang seperti itu? ya kayak gitu. Apakah hujan bisa sebab sholat? Bukan hanya hujan. Jadi dari 11-12 definisi yang paling pertama, pembukaan adalah sholat. Justru saya kebingungan kalau lagi berjalan dari keluarga. Ada orang tidak sakit badannya kalau tidak sholat. Bagaimana rasa sakit badan? Kita tidak lakukan sholat sengaja saja sudah sakit badan. Tapi ada orang hidup dengan sholat, pasti hidupnya tidak mungkin sakit. Pasti orang kalau sudah putus hubungan dengan Allah, bagi Allah yang dari keluar dari agama Islam. Makanya kita diajarkan di sana namanya sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat dengan hujan. Dengan perantara sholat itu bisa mengubah alam. Alam yang tidak bernyawa saja bisa dirubah dengan sholat, apalagi sesuatu yang bernyawa bentuknya makhluk. Kalau kita suka terhadap seseorang, minta sama Allah sholatkan orang itu, jangan sholat jenazah. Bisa dirubah alam itu. Kenapa? Makanya Allah mengasih di dalam Al-Quran, "Wasta'inu bis-sabri was-sabri." Carilah pertolongan dengan sabar dan sabar. Setiap orang sholat istisqa pasti diberikan sama Allah. Belum kita lagi sholat istisqa, belum lagi pasti dan lebih cepat turunnya ketimbang seseorang dan mana orang tersebut tanpa perantara sholat. Yang saya bingung kembali pertanyaan, dia disiram dengan air itu apa maksudnya? Saya belum paham itu ya, tetapi dia menulis setelah dia sholat itu dia disiram dengan air biasa. Dengan ini lewat. Kita biasa. Kita membutuhkan air, makanya kalau orang umrah di Madinah, di samping masjid Nabawi ada masjid sana, ada masjid Abu Bakar Siddiq, ada masjid Ali bin Abi Thalib, dan ada masjid besar namanya Masjid Umamah. Apa Masjid Umamah itu sebenarnya? Masjid Umamah lagi masjid awal, karena Rasul pernah sholat istisqa pertama kali bisa dibangun masjid. Dulu langsung dan sejarahnya masih ada sampai di titik di kota Madinah pasang di masjid namanya Masjid Umamah. Terus bagaimana kita orang-orang itu boleh sejarah ada bukan hal yang tidak ada. Jadi Rasul kalau 100% sudah ngomong semua benda itu sudah pasti. Terus cuma terkadang kita meningkari hanya percaya sama sesuatu yang bentuknya sementara tapi dikasih kejutan yang gitu maksudnya. Pada sesuatu dikasih kejutan maksudnya kepada kita dari situ dari syaitan yang melalui sesuatu. Dia punya instan, tapi instan ini dari dunia sampai itu berdasarkan sejarah. Lalu yang ini Allah Subhanahu Wa Taala karena yang mengatur begini, tugas kita meminta dan jangan percaya bersandar atas ikhtiar kita, jangan juga bersandar atas kita, maka tawakal terhadap kita dan ikhtiar kita sama Allah. Maka ada doa berpindah sama Allah, ada ikhtiar berjuang dengan diri, ada tawakal kepada Allah Subhanahu. Kalau orang yang jaga kita ini, maka pasti akan diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya? Kalau bisa kita sampai kembali lagi, adik-adik yang bertanya langsung bertanya ke Instagram ini, dikirimkan pertanyaan. Insya Allah kita akan selanjutnya hari Sabtu tanggal 24 Sabtu masih dibawakan sekali. Jadi lanjut tentang puasa masih
seputar bulan puasa. Yang kedua, saya informasikan kepada adik-adik, saya mengundang semua yang tidak muda untuk kajian di tanggal 20 di Akalaka. Kajian untuk yaitu khusus anak-anak muda. Ini kajian yang mengulang sekali. Kalau ini kajian tentang pemahaman agama. Ini salah satu diikuti daripada Indonesia. Tapi ini yang mengulang tentang curhatan. Yaitu judulnya Ustaz silakan dulu. Judulnya berarti berharap. Ada ibu yang berkata bahwa sampai hadir akan 20 dipakai akal informasikan kepada yang itu apa hadir cepat datangnya hampir saat isya kalau Rabu atau bagian yang dimana ada itu hampir saat isya di sana nanti pagi selesainya paling banyak anda tidak dulu caranya pilih orang tua. Kalau apa? Isi orang tua. Jangan dikasih kita mahal. Saya kaji di antara dan bagi adik-adik semuanya semuanya yang tanggal 3 Maret ditulis kira-kira di Universitas dari Islamic Center menuju beberapa tempat-tempat orang-orang soleh akan eksis sampai berakhir di daerah menuju Turki dari saat yang ide orang tua tanggal 3 bulan Maret berapa? Di daerah yang di semua. Ini pertanyaan bukan hanya bukan saja pertanyaan ini di Instagram MI kumpul ulama setiap kajian dibuka hari biasa dari buka nanti kita akan kajian kembali lagi dengan tulis tanggal 24 pada asal kajian tentang puasa sedikit sekali karena kita akan ada di bulan suci Ramadan yang nanti kita kosong sama itu karena menghadapi seperti ini wajib harus tahu ini bukan sunat wajib harus tahu ini boleh bawa bapak adiknya adik-adiknya bawa supaya tahu bagaimana tentang hukum tentang puasa. Tanggal 24 kita akan jumpa kembali lagi di masjid yang kita cintai ini, Masjid Islamic Center Kumpul Bawah. Baiklah, yang selanjutnya yang membaca doa dilakukan ini oleh Habib Hasan bin Abdul Rustam yang telah bertemu bersyukur. اللهم ارزقنا فهم وحفظ المرسلين سبحان الله الملائكة المقربين وارضنا بعلم وزدنا بتقبلنا بعفو الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمعلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.